Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about review text. Nah, kalian pernah nggak sih melihat review text? Mungkin baca jarang-jarang, tapi lebih kepada nonton video review, nonton influencer yang mereview barang, ya, endorsement dan lain-lain. Nah, itu semua bentuk dari review text ya. Nah, ada yang spoken, ada yang written. Kalau di website itu biasanya written, tertulis di website. Jadi biasanya nih ada film terbaru, lalu ada yang mengomentari, mengkritik, memberi suggestion, dan memberikan information related to the movie or the book gitu ya. Jadi biasanya review itu ada yang written dan spoken. Kalau yang spoken biasanya si influencer nih, ada YouTuber mungkin dia mau unboxing something. Nah, nanti dia review tuh barangnya. Nah, itu juga bagian dari review text ya, tapi yang spoken. Well, students, so what is review text? It is a text to critique, evaluate, and then give information about artworks. Artworks-nya itu macam-macam, bisa movie, bisa song, bisa buku ya, book, and then products, and many more. Jadi intinya adalah artworks gitu ya, suatu karya gitu ya. Bisa juga musical atau festival, itu orang bisa kasih kritik, suggestion, evaluation, and then persuade the reader juga, persuade the reader and also listener. Kenapa Miss bilang bisa persuade the reader juga? Karena seorang reviewer itu bisa memberikan rekomendasi nih, ujungnya, terakhirnya mereka bisa kasih rekomendasi. Kalian harus buy it or not to buy it. Atau kalian harus watch the movie or not to watch the movie. Oke, jadi gitu ya. Jadi si reviewer atau someone who write a review text itu can persuade the reader or listener. Nah gitu, jadi ini adalah social function of the text-nya ya. Misalkan tuliskan di sini. Intinya adalah ya untuk memberikan kritik, evaluasi, suggestion ya, saran. Dan juga memberikan informasi penting mengenai suatu artworks. Oke students. Nah, sekarang kita akan lihat nih structure dari text review. Ya, berikut ini ya. Structure yang pertama atau dalam text review itu bagian awal disebut dengan introduction atau orientation. Ya, bisa orang sebut orientation atau introduction. Intinya adalah what is the product, what is the artworks. Jadi ngomongin apa sih yang lagi di review. Misalnya kita lagi review suatu buku, jadi biasanya siapa sih penulisnya, apa judul bukunya, lalu edisi berapa mungkin, kapan dipublishnya, seperti itu, di mana kita belinya mungkin, seperti itu. Jadi gambaran secara umum tentang apa yang sedang kita review gitu ya. Nah selanjutnya adalah evaluation. Dalam evaluation itu kita mengevaluasi apa sih yang terdapat dalam buku tersebut. Misalnya kita sedang mereview buku ya. Jadi misalnya ada cerita atau scene tertentu dalam buku tersebut yang kita evaluasi. Ini sudah bagus scene-nya, menurut saya ini scene-nya sangat menarik karena bagaimana. Atau mungkin scene ini harusnya diperbaiki seperti ini, bla bla bla. Jadi kita lebih kasih opinion yang mana mengkritisi maksud Miss Mel. Ya, mengkritisi bagian dari artworks tersebut ya. Selanjutnya adalah interpretation. Jadi interpretation ini lebih kepada pendapat si penulis terhadap artworks tersebut. Lebih ke penulis itu suka apa enggak sih, apa yang membuat dia suka, apa yang dia tidak suka dari artworks tersebut gitu ya. Jadi dia lebih mengutarakan perasaannya atau apa yang dia rasakan deh intinya ya. Yang terakhir adalah summary atau conclusion. Nah, di bagian summary ini dia menyimpulkan
Apakah artworks tersebut itu bagus ya, karya tersebut bagus? Apakah dia merekomendasikan orang untuk membaca juga buku yang sedang dia review mungkin? Jadi intinya dalam summary atau conclusion itu kita itu lebih merekomendasikan orang-orang tuh kira-kira harus baca nggak sih bukunya, harus nonton nggak sih film yang lagi kita review, harus beli nggak sih produk yang lagi kita review, begitu ya. Jadi ini adalah structure of the text-nya. The first one tadi ada orientation atau the introduction ya. Di bagian ini kamu kasih tahu what is the things yang kita lagi review, bisa itu judul buku, judul film, siapa produsernya mungkin, sutradaranya mungkin, pemainnya mungkin ya. Atau mungkin kamu sedang mereview suatu barang itu dari mana, produksinya dari siapa gitu ya, siapa yang membuat itu barang, lalu namanya apa, fungsinya apa, bagaimana begitu ya. Oke, sudah paham. And then ada evaluation, itu lebih kepada misalnya scene di dalam suatu buku cerita gitu ya, atau scene dalam suatu film. Jadi kita mengkritik dan memberikan positif and negatif tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya ada interpretation, lebih kepada feeling kita, kenapa kita suka, kenapa tidak suka gitu ya. Terus yang terakhir ada summary atau conclusion. Kita merekomendasikan juga ya orang apakah harus menonton, membaca, atau mungkin membeli produk yang sedang kita review. Begitu. Mudah kan untuk mengenai review teks? Pastinya dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melihat banyak sekali review teks ya. Atau mungkin sebelum membeli gadget, kalian juga mereview dulu nih, cari dulu reviewer di YouTube. Atau cari dulu reviewer di website mengenai gadget yang akan kalian beli. Nah, itu juga contoh dari review text ya. Well students, tadi kita sudah bahas social function atau the purpose of the text, lalu structure of the text. The last we are going to discuss about what is the linguistic features of the text. Nah, biasanya teks ini menggunakan simple present tense ya, karena dia membicarakan suatu kebenaran umum, pendapat, dan lain-lain. Jadi itu biasanya menggunakan simple present tense. Lalu karena kita menilai sesuatu, tentunya kita menggunakan adjective atau kata sifat. Misalnya, this book is interesting. Nah, kata interesting itu termasuk dalam adjektif. Jadi banyak adjektif dalam review text tentunya. Selanjutnya ya, kita fokus on the specific thing. Jadi kalau misalnya kita lagi review buku, kita tidak membandingkan buku A dengan buku yang lainnya gitu. Jadi kita fokus aja ke buku A tersebut. Atau kita lagi buat buku A. Nah, kita tidak perlu membandingkan dengan filmnya misalnya seperti itu. Ya, kita fokus kepada bukunya aja begitu. Jadi lebih specific, more specific to the things gitu ya. And then ada complex clauses juga sih. Nah, itu lebih ke preferensi cara penulisan aja. Nah, ini adalah linguistic features dalam review text ya. Miss akan memberikan contoh review text berikut ini agar kalian lebih paham tentunya. Well students, this is the example of review text ya. Ini adalah review suatu buku karya J.K. Rowling yang judulnya adalah Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ya, mungkin kalian sudah pernah baca bukunya. Jadi ini adalah review teksnya ya. Kita lihat dulu bagian awal itu disebut dengan orientation atau introduction ya. Jadi di awal itu menjelaskan dulu. The Philosopher's Stone is the first in J.K. Rowling's Harry Potter series of 7 novels that have made her the most successful literary author of all time gitu ya. Ya, jadi di sini diberitahukan bahwa Philosopher's Stone ini adalah buku novel pertamanya J.K. Rowling dari seriesnya Harry Potter gitu ya. Ada 7 novels yang membuat dia tuh sebagai penulis yang sukses sepanjang waktu begitu ya. Sellingnya sudah sampai 400 million copies worldwide. Ya, jadi sudah 400 million copies. Oh my god, very good ya. And then the books are read and enjoyed by children and adults alike and have also made in hugely popular films. Jadi katanya bukunya ini sudah dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa ya. Dan juga sudah dipopulerkan dalam film gitu. Sudah nonton belum filmnya? Oke, pastinya sudah ya, karena ini sudah lama gitu ya.
Well, students, kita akan lihat ya paragraf selanjutnya. Tadi kita sudah bahas bagian pertama itu disebut dengan orientation atau introduction. Selanjutnya ini adalah evaluationnya. Dalam paragraf kedua ini kalian bisa lihat evaluationnya ya. When I first began reading The Philosopher's Stone, I was immediately struck by how good the story was. Nah, jadi dia bilang storynya itu bagus banget ketika saya pertama kali baca buku ini. Rowling had made the story both amuse and delight adults and children. Jadi katanya J.K. Rowling ini sudah membuat storynya itu benar-benar menghibur dan membuat suatu kepuasan ya kepada si pembacanya, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Selanjutnya nih, Hogwarts is a truly magical place. Nah, jadi dia ini mengevaluasi scene yang ada di dalam ceritanya ya. Di cerita novel tersebut ada tempat namanya Hogwarts ya. Tentunya itu adalah sekolahnya si Harry Potter. Nah, Hogwarts itu adalah magical place kata dia. Not only in the most obvious way, but also in all the details that the author has gone to describe it so amazingly. Jadi katanya si J.K. Rowling itu bisa mendeskripsikan tempat Hogwarts itu dengan amazingly. Sehingga itu benar-benar detail, ketika kita baca itu kayak kebayang Hogwarts itu keren banget gitu ya. It is the place that everybody wishes they could stay. Iya benar ya, ketika dia membaca, si penulis ini membaca, dia membayangkan Hogwarts dan pengen banget stay di sana gitu ya. And there are many adventures. The trio Harry Potter ya, Harry, Ron, and Hermione, and then they have in daily, maksudnya gitu ya. Jadi katanya setiap harinya itu pasti ada adventure dari ketiga anak ini, pemeran utama dalam cerita ini ya gitu. Jadi dia tuh mengevaluasi nih, paragraf kedua sama paragraf ketiga itu isinya adalah evaluation dari si penulis mengenai scene atau cerita yang ada di dalam buku Philosopher's Stone dari J.K. Rowling ini. Selanjutnya ini adalah interpretationnya si penulis ya. Di bagian keempat nih, paragraf keempat. Jadi dia bilang seperti ini. J.K. Rowling should be commended for getting so many people reading and excited by books. Jadi dia itu perlu diberi penghargaan katanya J.K. Rowling itu. Karena membuat orang itu jadi excited atau bersemangat untuk membaca buku katanya. The biggest surprise must be the effect that this novel had on the young to adult population. Yang paling bikin surprise adalah katanya efeknya novel ini tuh berpengaruh dan dibaca oleh kumpulan anak-anak dan juga orang dewasa tentunya, mau male ataupun female. Jadi kata dia buku ini tuh sangat direkomendasikan loh untuk siapapun antara umur 8 sampai 80 tahun. Ini menurut si penulis ya. So, terakhir adalah the conclusion atau the summary-nya, yaitu is all the hype about the Harry Potter books justified? In a word, yes. Jadi kata dia, apakah benar-benar Harry Potter itu membuat hype gitu ya? Seru baca buku Harry Potter ini? Ya, dia bilang benar sekali. The books are joy to read. Kata dia gitu ya. Jadi buku-bukunya itu sangat menyenangkan untuk dibaca begitu. Kan bukunya si J.K. Rowling ini ada banyak gitu ya. Jadi dia bilang bahwa buku-bukunya J.K. Rowling ini emang enak banget buat dibaca gitu. Menyenangkan sekali untuk dibaca. Gimana students, sudah paham about this text? Ya, semoga kalian sudah paham ya. Ini jadi contoh dari review text. Di awal itu ada judul, paragraf pertama itu ada introduction atau orientation. Lalu paragraf kedua dan ketiga itu ada evaluation dari story-nya. Lalu ada interpretation di paragraf keempat, yaitu lebih kepada feelingnya si penulis. Dia merekomendasikan juga ya di situ ya. Dan terakhir adalah conclusion-nya. Jadi dia bilang buku ini memang benar-benar bagus untuk dibaca. Oke students, thank you for watching this video. Well students, gimana? Sudah paham belum mengenai review text? Semoga kalian sudah paham ya mengenai review text. Because now is your turn, we are going to have a practice. You need to read the review text here. Misalkan memberikan review text setelah ini, silakan kalian baca terlebih dahulu and then answer the 10 questions
from me. Nah, Miss sudah menyiapkan 10 pertanyaan. Silakan kalian kerjakan, tulis soalnya di buku latihan kalian dan tulis jawabannya tentunya. After you have finished, submit the task to your teacher. So, that's all the lesson for today. Jangan lupa ya kerjain tugas dari Miss setelah ini. Thank you for watching. If you have any question, please drop the question in the comments. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ya ke teman-teman kalian. Have a great day. Semoga bermanfaat. See you.